Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermawan dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan hasil rangkuman saya tentang materi prinsip-prinsip perkembangan dan implikasinya dalam dunia pendidikan. Perkembangan individu merupakan perubahan yang terjadi sepanjang kehidupan, baik dari segi fisik, kognitif, maupun emosional. Dalam dunia pendidikan, pemahaman tentang prinsip-prinsip perkembangan ini penting agar pendidik dapat memberikan bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan dan tahapan perkembangan peserta didik. Prinsip-prinsip perkembangan. Yang pertama yaitu prinsip kesatuan organis. Perkembangan anak melibatkan berbagai aspek yang saling berhubungan seperti fisik, emosi, dan intelektual. Dalam pendidikan, pengajaran harus terintegrasi agar peserta didik bisa berkembang secara menyeluruh. Yang kedua, prinsip tempo dan irama perkembangan. Setiap anak memiliki tempo perkembangan yang berbeda, ada yang cepat dan ada yang lambat. Pendidik harus memahami bahwa tidak semua anak bisa mencapai tahap yang sama dalam waktu yang bersamaan. 3. Pola perkembangan yang umum. Meskipun tempo setiap individu berbeda, pola perkembangan manusia memiliki kesamaan seperti dari sederhana ke kompleks. Kurikulum pendidikan bisa disusun berdasarkan tahapan perkembangan yang umum ini. 4. Prinsip interaksi. Perkembangan individu dipengaruhi oleh interaksi antara faktor bawaan atau genetik dan lingkungan seperti pengasuhan, pendidikan, dan budaya. Oleh karena itu, lingkungan belajar harus dirancang agar bisa mengoptimalkan potensi setiap anak. 5. Prinsip kematangan. Perkembangan memerlukan kesiapan atau kematangan tertentu. Contohnya, seorang anak tidak bisa dipaksa untuk menulis sebelum otot tangannya cukup kuat untuk memegang pensil dengan baik. 6. Hasrat untuk mempertahankan dan mengembangkan diri. Setiap individu memiliki dorongan alami untuk bertahan hidup dan berkembang. Pendidikan harus memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bereksplorasi dan belajar sesuai minatnya. 7. Fungsi psikis timbul bersamaan. Perkembangan kognitif, sosial, dan emosional terjadi secara bersamaan dan saling memengaruhi. Pendidik harus menciptakan metode pembelajaran yang mengasah berbagai aspek perkembangan sekaligus. 8. Diferensiasi dan integrasi. Pada awalnya, anak hanya mampu melakukan tugas-tugas sederhana, tetapi seiring waktu, kemampuannya semakin kompleks dan terkoordinasi. Pendidikan harus membantu peserta didik mengembangkan keterampilan secara bertahap, sesuai tahapan perkembangan mereka. 9. Asuhan dan bimbingan sadar. Pertumbuhan dan perkembangan. Anak membutuhkan bimbingan yang dirancang dengan sadar dan terencana. Pendidikan harus dilakukan dengan pendekatan yang sesuai agar anak berkembang secara optimal. Implikasi dalam dunia pendidikan. Yang pertama yaitu, pendidikan harus berpusat pada peserta didik. Kurikulum dan metode pengajaran harus mempertimbangkan tahap perkembangan peserta didik. Pembelajaran harus bersifat fleksibel untuk menyesuaikan dengan kecepatan belajar masing-masing anak. Yang kedua yaitu penerapan metode yang variatif. Karena setiap anak berkembang dengan cara yang berbeda, metode pembelajaran harus beragam, seperti diskusi, eksperimen, dan bermain peran. Yang ketiga, lingkungan belajar yang mendukung. Lingkungan yang kondusif akan mendukung perkembangan kognitif, sosial, dan emosional anak. Guru harus menciptakan suasana kelas yang nyaman dan memberikan kesempatan bagi anak untuk bereksplorasi. Yang keempat, evaluasi yang menyesuaikan dengan perkembangan. Penilaian terhadap peserta didik tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga aspek sosial dan emosional. Ujian dan tugas harus dirancang sesuai dengan tingkat perkembangan mereka. Kesimpulannya adalah, pemahaman tentang prinsip-prinsip perkembangan sangat penting dalam dunia pendidikan. Dengan memahami bagaimana anak berkembang, pendidik dapat memberikan pembelajaran yang efektif dan membantu peserta didik mencapai potensi maksimal mereka. Oleh karena itu, pendidikan harus dirancang dengan mempertimbangkan aspek perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan emosional agar anak bisa berkembang secara optimal. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.